Dalam bidang medis atau lebih terkhususnya di bidang radiologi, kita sering mendengar istilah sefalografi atau teknik pemeriksaan sefalografi. Sebenarnya apa sih teknik pemeriksaan sefalografi itu? Sefalografi adalah teknik pemeriksaan untuk mengambil gambaran lateral atau samping dan postero-anterior tengkorak dengan menggunakan pencitraan sinar X untuk menghasilkan gambaran dan struktur kepala, juga menganalisa ukuran antara tulang tengkorak, rahang, dan gigi pada pasien. Gambaran sefalografi atau biasanya disebut sefalometri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1922 oleh Pacini dan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1931, Broadbent yang berasal dari Amerika dan Hofrath yang berasal dari Jerman secara bersamaan menemukan teknik sefalometri standar dengan menggunakan alat sinar X. Tujuan dari pemeriksaan sefalometri yaitu untuk menganalisis kelainan kraniofasial, mempelajari pertumbuhan dan perkembangan kraniofasial, dan untuk evaluasi hasil perawatan. Selain itu, untuk menganalisis pola wajah agar hubungan struktur dapat diketahui. Cara ini menghasilkan keterangan tentang faktor skeletal yang berperan pada maloklusi yang memungkinkan dilakukan evaluasi terperinci dari pergerakan gigi yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Indikasi utama pemeriksaan sefalometri dibagi menjadi dua, yaitu ortodontik dan bedah organitik. Ortodontik yaitu diagnosa awal pada kelainan tulang dan jaringan lunak, kemudian perencanaan perawatan dan penilaian hasil perawatan. Untuk yang bedah organitik yaitu sebelum operasi dan pola tulang dan jaringan lunak, membantu perencanaan perawatan dan penilaian setelah pembedahan. Dalam pemeriksaan sefalometri digunakan dua proyeksi, yaitu proyeksi postero-anterior dan proyeksi lateral. Untuk proyeksi postero-anterior akan memberikan gambaran dari tulang kranium, dan kegunaan proyeksi ini untuk melihat adanya tumor, kista, dan fraktur, kemudian memperlihatkan adanya perubahan progresif pada beberapa struktur tulang di bagian facial seperti pada tulang frontalis, sinus maxillaris, tulang nasal, dan orbital. Sedangkan untuk proyeksi lateral akan memberikan gambaran tulang kepala dari arah samping yang berguna di bidang ortodontik. Kegunaan dan proyeksi ini yaitu memberikan gambaran tentang gigi geligi, tulang, dan jaringan lunak. Untuk pemeriksaan adanya trauma, kelainan patologis tulang kranium dan facial, melihat adanya perubahan region nasofaring, sinus paranasal, dan hard plate, serta melihat arah pertumbuhan tulang facial. Untuk teknik pemeriksaan sefalometri, yaitu yang pertama, mempersiapkan alat meliputi pesawat sinar X panoramik, film dan kaset ukuran 35x35, apron digunakan pada pasien untuk melindungi tubuh pasien dari paparan radiasi hambur. Dan untuk persiapan pasien meliputi nama, usia, dan alamat. Kemudian arahkan pasien untuk melepas benda-benda yang ada pada objek yang ingin diperiksa agar tidak mengganggu gambaran radiograf. Memberikan arahan kepada pasien seperti jangan bergerak ketika sedang melakukan expose foto. Setelah itu, arahkan pasien untuk berdiri tegak pada pesawat sinar X panoramik dan mengatur pasien agar mid sagittal pasien ada pada pertengahan kaset. Kemudian fiksasi kepala pasien dan cephalostat pada nasion. Arahkan pasien untuk menutup bibir pada saat operator melaksanakan exposure. Kemudian atur faktor eksposi meliputi KV, MA, dan sekon. Setelah itu, operator melakukan exposure. Kemudian operator mengambil film dan mengevaluasi hasil gambaran radiograf, dan hasil gambaran radiograf sendiri meliputi objek tercakup dalam radiograf sesuai dengan tujuan pembuatan, distorsi minimal ada gambaran jelas, air-rod dan tepi bawah mandibula berhimpit, jaringan lunak terlihat jelas, hubungan gigi incisivus atas bawah dan molar atas bawah terlihat jelas, titik-titik pengukuran sefalometri terlihat jelas,
kontras, detail, dan ketajaman baik. Kesimpulannya, radiograf yang telah dibuat dapat atau tidak dapat diinterpretasikan.